Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad Mubarok dengan NIM 1905906, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Praktek Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Susi Evanita MS. Nah, pada video kali ini Zidan akan mempresentasikan bisnis yang Zidan jalankan, yaitu industri kuliner lapis legit Assalam. Nah, sebelum itu kita akan cerita dikit apa itu lapis legit. Nah, usaha yang saya jalankan adalah usaha lapis legit. Lapis legit merupakan kue tradisional khas Indonesia yang berasal dari peninggalan kolonial Belanda pada zaman penjajahan. Nah, kue ini muncul di Indonesia karena menggunakan rempah-rempah di Indonesia seperti kayu manis atau disebut dengan speko. Lapis legit merupakan makanan terenak keempat di dunia berdasarkan sumber dari Liputan 6. Nah, pada tahun 2017. Nah, lapis legit juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, di antaranya karbohidrat dan protein. Berdasarkan dari hasil pengamatan di pasaran, usaha lapis legit yang produsennya berasal dari Kota Padang masih belum banyak dijumpai. Dan lapis legit termasuk kelas kue tradisional basah yang memiliki daya tahan lebih lama dibanding kue lainnya. Karena proses pembuatan lapis legit yang dipanggang lapis demi lapis sehingga mengurangi kadar air yang merusak ketahanan kue. Ditambah lagi, lapis legit yang kami tawarkan fresh from the oven. Dan rata-rata dalam jangka waktu 1 minggu produk yang kami tawarkan sudah habis di pasaran. Nah, makanan tradisional juga dapat eksis seperti makanan yang sedang tren pada saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami menawarkan lapis legit dengan berbagai varian rasa, terdiri dari 2 kategori, yaitu tradisional dan modern. Nah, untuk varian tradisional meliputi rasa original, pisang, dan pandan. Sedangkan varian modern yaitu rasa kopi, tiramisu, coklat, dan matcha. Hal ini membuat produk lapis legit Assalam berbeda dari produk pesaing yang ada di pasaran. Sehingga saya yakin bahwa usaha ini sangat cocok dijalankan dan kami juga melihat peluang akan berkembangnya usaha ini ke depannya. Nah, visi usaha dari Pisagi Assalam ini yaitu mengembangkan, mengenalkan, dan melestarikan makanan tradisional Indonesia dengan menciptakan cita rasa yang original di balik tampilan yang modern di kalangan masyarakat, terutama kalangan milenial. Dengan mencintai makanan Indonesia, diharapkan kita semakin bangga menjadi bangsa Indonesia dan juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, untuk misi usaha itu yang pertama, mengembangkan ide usaha lapis legit dengan inovasi baru. Lalu menumbuhkan rasa semangat dan tekun dalam menjalani usaha. Yang ketiga, mengenalkan makanan tradisional Indonesia hingga ke seluruh dunia. Lalu memberdayakan masyarakat sekitar agar mendapatkan lapangan pekerjaan dan lebih produktif. Yang kelima, menjaga kualitas produk untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap lapis legit Assalam. Yang keenam, memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dan kepercayaan konsumen terhadap produk lapis legit Assalam. Nah, tujuan usaha dari lapis legit Assalam ini yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, lalu memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Kemudian meningkatkan kreativitas dan mengasah inovasi yang ada di bidang kuliner. Keempat, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen. Keempat, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen. Sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Yang terakhir, untuk mempersiapkan diri agar tidak canggung dalam menghadapi dunia usaha ke depannya.
Baik, mohon maaf bila ada gangguan sedikit tadi. Baik, kita lanjutkan dengan analisis SWOT. Ya, yang pertama S itu strength, kekuatan. Nah, yang pertama ada kandungan gizi yang tinggi, digemari masyarakat dan pembelian dapat dilakukan secara online. Untuk weakness atau kelemahannya itu proses pembuatannya yang lama, lalu memerlukan keahlian khusus, dan yang terakhir terbatasnya peralatan produksi. Selanjutnya opportunities atau peluang, yaitu pangsa pasar yang luas dan belum banyak pesaing. Terakhir threat atau ancaman, itu banyaknya usaha kuliner modern yang tren, ketatnya persaingan usaha dan kecurangan para tenaga kerja. Oke. Nah, untuk lapangan pasar di sini kami memperluas target pasar itu dengan memasok produk lapis legit asalam ini ke swalayan-swalayan. Nah, di sini ada Budiman Swalayan Group, terdiri dari 7 cabang, yaitu Budiman Swalayan Air Tawar, Budiman Swalayan Gunung Pangilun, cabang Ampang, cabang Sawahan, cabang Pondok, cabang Peranji, cabang Cengkeh. Nah, selain Budiman Swalayan Group, juga kami ada meletakkan di Rizky Mart Kalawi, Hendra Mart Veteran. Nah, tidak hanya itu, juga kami buka di Citra Swalayan Group. Dan di Citra Swalayan Group ini ada 11 cabang, yang itu ada di Grand Citra Lubuk Buaya, di Negoro, Supanggia, Gunung Pangilun, Dalas, Kuranji, Belimbing, Sungai Balang, Paragadang, Tamrin. Nah, berikut ini adalah hasil penjualan dari usaha lapis legit asalam selama 6 minggu berturut-turut. Nah, di minggu pertama pendapatan omset yaitu sebesar Rp4.455.000. Di minggu kedua 3.005.000 rupiah, di minggu ketiga 3.455.000 rupiah, di minggu keempat 3.055.000 rupiah, di minggu kelima 3.105.000 rupiah, di minggu keenam 3.535.000 rupiah. Nah, total omset selama 6 minggu ini yaitu 20.310.000 rupiah. Nah, untuk pengeluarannya itu ada biaya bahan baku sebesar 3.691.000. Nah, lalu ada biaya bahan baku kedua sebesar 3.381.000 rupiah. Biaya bahan baku ketiga 420.000 rupiah. Nah, untuk pengeluaran biaya tenaga kerja PKL itu ada sebesar 1 juta rupiah. Untuk biaya overhead sebesar 250.000 rupiah. Jadi net income atau pendapatan bersihnya yaitu 11.568.000 rupiah selama 6 minggu. Nah, berikut ini grafik dari penjualan omset selama 6 minggu. Nah, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. Nah, rata-rata masih bergerak standar walaupun berfluktuatif. Nah, ini adalah persentase dari penjualan. Di minggu pertama 21%, minggu kedua 15%, minggu ketiga 17%, minggu keempat 15%, minggu kelima 15%, dan minggu keenam 17%. Nah, grafik penjualan setiap outlet. Nah, ini dia. Di sini dapat kita lihat grafik dengan garis warna hijau yaitu kotak mengalami penjualan tertinggi yaitu pada Rizky Mart Kalawi. Lalu untuk garis yang berwarna biru yaitu penjualan lapis legit pack yaitu terdapat penjualan tertinggi terdapat di Citra Swalayan Sungai Balang. Nah, untuk yang garis warna pink ini yaitu untuk penjualan lapis legit potong itu juga penjualan tertinggi dipegang oleh
Swalayan, kemudian disusul oleh Hendamat, lalu Grand Citra. Oke. Analisis kepuasan konsumen. Dari data penjualan dapat kami ambil kesimpulan mengenai kepuasan konsumen terhadap lapis legit Assalam memiliki respon konsumen yang sangat baik, di mana ini ditunjukkan dengan banyaknya produk yang habis terjual di berbagai outlet penjualan. Nah, kekuatan produk dari lapis legit Assalam ini yaitu produk ini tidak ada memiliki pesaingnya. Produsennya dari Kota Padang. Kemudian produk ini memiliki tekstur yang lembut dan menghasilkan produk lapis legit yang berkualitas serta terjangkau harganya untuk semua kalangan. Nah, kelemahan produk ini yaitu kelemahannya ya karena termasuk produk makanan, tentunya masa ketahanan produk juga tidak begitu lama. Tapi segini ini dapat bertahan sekitar 1 minggu. Kemudian kelemahan lainnya dari produk ini yaitu proses produksinya yang cukup memakan waktu yang lama karena kue ini dipanggang selapis demi lapis. Nah, untuk kelemahan manajemen bisnis saat ini kelemahannya yaitu terletak pada kurangnya personel untuk bagian produksi, di mana produksi lapis legit yang saya jalankan ini memiliki permintaan yang cukup banyak, tetapi saya terkendala pada bagian produksi untuk menyanggupi permintaan pasar. Nah, untuk kekuatan manajemen bisnis, yaitu saya selalu mengevaluasi setiap proses bisnis lapis legit asal setiap minggunya untuk membaca bagaimana respon pasar terhadap produk ini yang akan dijadikan acuan untuk proses produksi selanjutnya. Sehingga dengan melakukan hal ini, saya dapat meminimalisir kerugian dalam menjalankan bisnis ini. Nah, upaya mengatasi kelemahan, upayanya yaitu dengan mencari tenaga kerja di bagian produksi. Dan tentunya sebelum direkrut, tenaga kerja tersebut akan saya berikan pelatihan mendapatkan menjalankan prosedur pembuatan produksi kue lapis legit ini. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.